Anda menyaksikan Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman Liputan 6, Deddy Corbuzier diangkat sebagai staf khusus atau staf sus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik oleh Menhan Syafri Syamsuddin pada hari Selasa kemarin. Yang menjadi menarik adalah pengangkatan Deddy Corbuzier ini tentunya di tengah isu efisiensi anggaran ataupun penghematan anggaran yang sedang kencang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apa yang bisa kita ambil atau yang kita maknai dari pengangkatan Deddy Corbuzier ini kita akan bahas bersama dengan Rizal Dharma Putra, Direktur Eksekutif Les Persis sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Rizal, saya langsung saja gimana nih Pak tanggapan Anda terkait dengan pengangkatan Deddy Corbuzier di tengah isu yang sedang beredar yaitu efisiensi anggaran? Sebetulnya kalau staf khusus itu kan adalah memang ada dalam nomenklatur untuk jabatan di setiap instansi pemerintah. Kalau nggak salah di Kementerian Pertahanan itu ada 5 staf khusus dan 1 asisten khusus. Jadi semua ada 6. Jadi sebetulnya secara keorganisasian di lingkungan Kementerian Pertahanan tidak ada menyalahi apapun gitu ya. Nah hanya mungkin ini kan situasinya dalam situasi yang di mana Pak Prabowo ini menyuruhkan untuk penghematan anggaran. Nah penambahan sampai ada 5 staf khusus dan 1 asisten Ya, itu menurut saya dilakukan downsizing atau pengurangan jumlah. Karena selain staf khusus kan juga ada yang namanya dirjen-dirjen, ada staf ahli juga, kemudian juga ada direktur-direktur di bawah dirjen. Saya pikir itu udah sangat cukup gitu loh untuk membahas seorang menteri, ya ini Menteri Pertahanan. Dan tidak kurang juga dibutuh tenaga-tenaga ahli yang ada di Kementerian Pertahanan. Oleh karena itu, saya pikir mungkin yang menarik di sini adalah kapasitas Deddy Corbuzier ini, apakah dia ini sebagai staf khusus yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi program komponen cadangan atau untuk menggaungkan atau mentemukan program-program Kementerian Pertahanan, mengingat Deddy Corbuzier ini adalah seorang youtuber, influencer yang banyak sekali pengikutnya. Jadi kita tidak tahu kebutuhan Kementerian Pertahanan ini apa dengan tetap menambah jabatan dari Deddy Corbuzier ini setelah menjadi letkol tituler, kemudian menjadi duta Komcat, kemudian juga sekarang menjadi staf khusus dengan 3 rangkap. Itu apa urgensinya? Kalau saya melihat di situ tidak ada urgensi bagi seorang Deddy Corbuzier itu untuk melekat 3 jabatan di Kementerian Pertahanan, di lingkungan TNI. oke. Pak, kalau Bapak melihat apakah pengangkatan ini efektif ya untuk membantu sejumlah PR-PR ataupun tugas-tugas di Kementerian Pertahanan? Apakah lumrah untuk mengambil staf sus? Memang kita lihat selama ini beberapa kementerian juga mengambil staf sus dari orang-orang di luar kementerian itu sendiri begitu. Tapi apakah ini hal yang semakin lumrah Pak Bapak melihatnya ke depannya? Sebetulnya Taurus itu pengambil dari luar udah lama terjadi, jadi tidak hanya Ya. sama Prabowo. Presiden sebelum Prabowo, Jokowi, SBY pun juga memiliki status. Nah, hanya sekarang ini ada satu kondisi yang spesial gitu loh. Kondisi yang spesial yang memerlukan adanya pengetatan anggaran. Nah, jadi artinya dengan ada 3 jabatan yang diemban oleh seorang figur TNI Deddy Corbuzier ini, saya pikir itu pembengkakan anggaran. Jadi artinya kalau misalnya di kapasitas sudah sebagai duta Komcat, ya fokus saja kepada bagi duta Komcat. Kita juga nggak tahu apa sih prestasi Deddy Corbuzier ini dalam mengemban tugas sebagai duta komponen cadangan, itu juga saya belum melihat. Program komponen cadangan pun juga lebih banyak kepada program-program padat karya dalam tanda kutip. Ya ini bagaimana merekrut masyarakat sebanyak mungkin untuk dididik militer, bukan tenaga-tenaga yang sudah ahli atau para profesional yang kemudian dilibatkan di dalam komponen cadangan untuk membackup tugas dari komponen utama. Itu kan semangat komponen cadangan awalnya seperti itu di RUU Komcat. Saya pernah nyusun waktu itu, waktu zaman menteri sebelum Pak Prabowo. Nah ini sekarang apalagi dengan ditambah ada seorang youtuber yang menjauh
menjalankan 3 tanggung jawab sebagai Net Call to Air, sebagai duta Kopdam, dan sebagai staf khusus. Nah, ini kita belum melihat prestasi apa di komunitas cadangan, sementara sekarang sudah ditambah lagi dengan staf khusus di tengah kondisi pengetatan anggaran. Itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Iya, apalagi saat ini ada sejumlah kementerian juga yang dilakukan efisiensi anggaran begitu. Namun yang menjadi sorotan di netizen begitu ya Pak ya, atau maksud saya Kementerian Pertahanan ini tidak termasuk dalam sejumlah daftar kementerian yang masuk efisiensi anggaran. Itu juga yang mungkin memang saat ini menarik juga disorot oleh media sosial, netizen begitu. Pak, tapi kalau Pak Rizal melihat apa yang mungkin ingin ditekankan oleh Menteri Pertahanan terkait dengan pengangkatan ini? Adakah sinyal-sinyal lain yang mungkin yang akan disampaikan atau yang ingin disorot, yang perlu kita soroti? Sekarang Menteri Pertahanan harus bisa menyampaikan ke publik bahwa Hmm. apa yang akan dikembangkan atau menjadi program dari Kementerian Pertahanan. Tentu yang adalah melanjutkan Menteri Pertahanan sebelumnya, yaitu modernisasi alutsista, kemudian juga mengembangkan kodam-kodam, kemudian juga sosialisasikan dan menambah jumlah komponen cadangan. Nah, itu tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, gitu. Nah, itu pun juga harus bisa disampaikan oleh Menteri Pertahanan bahwa di tengah situasi ekonomi yang sulit, di situasi keterbatasan anggaran, tetap perlu menambah kodam, tetap perlu untuk memperluas komponen cadangan, sementara terjadi downsizing di sektor-sektor yang lain. Anggaran lain mesti diperketat. Nah, ini juga harus bisa menyampaikan ke publik, disampaikan dulu itu ke publik, gitu loh, bahwa Kementerian Pertahanan tidak memerlukan pengetatan anggaran, ada kebutuhan A, B, C, D, E, dan sebagainya. Itu harus disampaikan ke publik seperti itu dulu. Baru kemudian nanti Kementerian Pertahanan punya program seperti ini, kita memerlukan staf khusus, kita memerlukan penambahan asisten khusus dan lain sebagainya. Itu baru dijelaskan. Jadi sampaikan dulu programnya. Ada kebutuhan, ada urgensi seperti apa sehingga harus mengabaikan pengetatan anggaran dan kemudian menambah tugas atau keperluan untuk menunjang tugas-tugas di Kementerian Pertahanan perlu adanya penambahan staf khusus dan asisten khusus dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Oke, tapi kalau dari analisa Bapak, kira-kira apa sih yang mungkin menjadi tugas begitu ya, yang akan dikerjakan oleh seorang Deddy Corbuzier di tengah-tengah saat ini dia dipilih menjadi staf sus, bagian dari staf sus Menhan begitu ya Pak ya. Urgensi tadi sudah sempat Bapak sampaikan. Kira-kira bagaimana Pak? Ya mungkin saya nggak bisa menebak-nebak, itu yang harus Ya, oke. disampaikan Menteri Pertahanan. Dia nyampaikan ke publik. Kalau saya tebak-tebak ya saya nggak tahu. Kalau berdasarkan tebak-nebak ya mungkin karena Deddy Corbuzier ini followersnya banyak. Itu yang udah kita tahu gitu loh. Dan followersnya banyak itu tentu dibutuhkan gitu loh. Untuk entah mensosialisasikan program, untuk uh, bisa diterima oleh publik bahwa Kementerian Pertahanan bekerja dengan baik dan lain sebagainya, atau ada agenda yang lain kita nggak tahu. Menhan yang harus bisa menyampaikan ke publik. Oke, baik, Pak, sudah dapat intinya dari perbincangan singkat kita pada siang hari ini. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Rizal terkait dengan urgensi dari pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin pada Selasa kemarin. Dan teman-teman, ini adalah perbincangan singkat kami bersama dengan Rizal Dharma Putra, Direktur Eksekutif Lespersi, terkait dengan kabar yang kita dengar baru-baru ini ya, terkait dengan Deddy Corbuzier. Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral Liputan 6 SCTV. Terima kasih, Pak.